lo masih di channelnya Cahaya Fitri, di mana channel ini bukan punya gue, apalagi cahayanya bukan punya gue. Itu punya kehendaknya gue cuma ngalirin doang gitu ya. Gue mah cuma ditugasin doang. Jadi gue mah gak punya apa-apa dan gue bukan siapa-siapa gitu loh guys. Dan tetap gue masih kopi kosong gue ini selalu ada. Yuk seruput dulu ya. Nah, kopi gue ini kosong itu bikin gue itu jadi adem guys. Karena apa? Gue nggak terlalu pusing, gue nggak terlalu overload gitu untuk nerima apapun. Karena gue selalu ngosongin dulu gitu loh guys. Lu juga harusnya kayak gitu ya. Tapi ya semua terserah anda. Tetap nih gue tetap Fitri yang genit. Dimana gue ini ya biasa-biasa aja sih. Bukannya genit itu udah cari ciri khas gue. Ya kalau laki lu godain gue kan bukan salah gue dong. Nah, apalagi gue kan dipaksa. Terus kalau dipaksa kan nggak boleh dong ya, kita tidak menyenangkan orang lain. Gue tuh harus nyenangin orang lain gitu guys. Ya udah gini aja lah guys. Lu pernah nggak sih ngalamin ketika lu ada di ambang kebingungan antara suami atau mertua? Pernah nggak lo? Pernah. Yaudah kita ulas ya versi gue ya, versi genitnya gue gitu. Jadi gini, ya banyak banget di luar sana itu ngerasa kita ini sudah pusing gitu ya sampai muter gitu ya 7 keliling. Masih mending kan muter-muter keliling kota gitu ya bertamasya gitu ya enak gitu. Ini otak gimana coba pusing kita muter-muter. Belum lagi hati kayak terombang-ambing, tercabik-cabik gitu. Iyalah, lebay amat. Belum lagi kita ini punya suami antara ada dan tiada, itu suami apa ghost gitu ya. Nah, dia ada di rumah, tapi kayak kagak ada gitu ya kan. Belum lagi dihadapin dengan keluarga misalnya seperti apa? Mertua lah, kakak ipar lah, dan segala macem ya. Udah sini, lu diem aja, tarik nafas, lu duduk bareng gue di sini sama Fitri ya. Yuk, kita ulas dikit-dikit ya. Bukan berarti lu itu menderita kagak ya. Lu itu juga nanti akan baik-baik aja. Makanya yuk sini sekarang mau gua kasih nafas segar gitu loh ya. Nafas segar. Gue memilih-milih lagi kalau mau ngasih nafas buatan. Oh iyalah yang cowok dong. Ngapain juga cewek. Jadi gini loh guys. Ini ada sebuah cerita. Sebuah cerita, gue cerita buah dong ya. Ada cerita tentang seseorang ya, dia itu cantik, dia itu seger ya kelihatannya doang gitu. Tapi sekarang udah nggak kelihatan seger gitu loh majalahnya. Udah mukanya itu udah suram durja, padahal dia tuh cantik banget, lembut loh. Kulitnya tuh kayak bayi gitu ya. Sekarang dia udah suram durja, udah kayak benang kusut, udah kayak orang main layangan, nangkep terus benangnya nggak karu-karuan gitu. Iya. Nah itu mukanya tuh, oh ini orang kayak gimana sih nih, bingung gue mau ngomong tapi kok kusut banget gitu ya kan. Nah itu miris guys, miris, kasihan banget deh guys ya. Makanya itu kita temenin ya. Lu udah tepat banget lu di sini, gue tahu nih bisa jadi nih kejadiannya bisa di lu nih, atau di temen lu, atau di sahabat lu. Makanya lu subscribe dulu biar ini bisa kemana-mana nih channelnya ini. Jadi pas ada orang yang lagi semacam itu tuh, lagi kusut tuh udah kayak benang, dia bisa, minimal dia ada temen deh, ada kita yang nemenin gitu loh guys ya. Ya udah subscribe dulu ya, like and share. Jadi gini nih guys ya, si perempuan ini nih sangat bingung banget gitu tentang mertuanya. Bukannya jahat tapi kok rasanya gue nggak cocok ya. Ini orang kenapa sih dikit-dikit gue kayak salah gitu ya, serba salah. Gue pergi ke dapur salah, gue pergi ke kamar sama laki gue sendiri salah, gue mau mandi gue salah. Terus harus gimana gue nafas juga salah. Itu mah lebay lo, lebay gue yang lebay gitu loh ya. Jadinya ini maksudnya gimana gitu loh, kok jadi serba salah kayak gini gitu kan. Suami ada tapi kadang kayak apa ya, kayak ada tapi nggak ada, bingung kita ya nggak sih. Terus juga fisiknya sih ada di rumah, tapi entah pikirannya kemana-mana, bahkan hatinya ada di sama kita atau enggak. Aduh sedih banget deh gue ya. Jadi ketika dia capek nih ya, apa ya, ya maksudnya ketika perempuan itu capek atau lu yang capek, lu mau nyandarnya itu bingung mau kemana lu bersandar gitu nih ya nggak sih. Dan akhirnya gimana nih guys, perempuan ini lama-lama kan dia jadi lemah ya, kepalanya sering pusing, nyut nyut gitu, hatinya juga capek banget nih guys gitu ya kan. Belum lagi apa, kadang emosinya meledak sendiri, udah kayak petasan deh tuh ya. Wah, kan. Terus yang sayangnya nih juga nih, anaknya itu udah mulai terasa nih dari
pengaruh ibunya ini ada perubahan moodnya gitu ya kan, energinya jadi berubah. Itu ngaruh loh guys. Jadi ya, kenapa kayak gitu? Karena hati si ibu ini itu ya sedang tidak baik-baik saja, dan getarannya itu bisa sampai ke anak, Bu. Sehebat itu nggak sih? Makanya nih ya, kalau gue pikir-pikir sih sebenarnya ya bukan salah dia juga, ya bukan salah lu juga sih gitu ya. Hidup itu kadang memang ya beginilah ya, kadang suka tega gitu ya kan. Ya suka ada aja kejadian atau dibilang ujian buat gue nih, padahal kita nggak pernah dikasih tutorialnya ya. Kalau ada tutorialnya kan enak ya, kita oh ini begini, oh ini gini, ntar gue gini deh, kan enak ya ada tutorialnya bisa ngatasin. Oh iya gue tahu gitu ya kan. Tapi sayangnya gak ada sayang. Tapi guys, sebenarnya sih lu semua itu bukan karena lu lemah, tapi lu cuma lagi lelah aja. Lu lagi lelah gitu ya. Karena apa? Bukan juga lu tuh bukan kagak baik juga, tapi lu tuh justru malah terlalu baik gitu ya, sampai lu lupa batasannya. Ya itu sih, ya karena itu, karena lu lupa. Karena lu terlalu baik dan lu lupa atas batasan-batasan gitu. Jadi lu bablas aja gitu ya, angin ya lewat. Jadi makanya itu guys, ini deh, lu tarik nafas dulu. Pelan-pelan guys gitu ya. Udah, kayak gitu. Oke, good. Tarik lagi. Hati-hati dari bawah. Nah, jadi guys, sekarang ini gue pengen ngasih pendapatan ya. Pendapatan lu enak aja lu, gue aja belum dapat duit lu. Habis dong duit gue kalau pendapatan gue kasih ya. Terus gue besok makan apa? Jadi gini loh, gue mau ngasih pendapat, maksudnya mau ngasih cerita-cerita ya, sharing-sharing gitulah ya. Ini bukannya berat ya, lu jangan anggap ini berat nasihat ini ya, ini bukan nasihat ya, ya sharing-sharing. Anggap aja ini kayak bisikan temen lu yang genit ini gitu ya, yang ya gue sayang lagi sama lu, biarpun genit gue sayang sama lu. Kalau gue kagak sayang ngapain gue ngobrol di sini, ya nggak sih? Jadi gini nih guys, pertama ya, kalau ada yang lu kejadian kayak gini, langkah pertama tuh lu mendingan lu bikin jarak aja dulu. Biar apa? Biar sehat gitu ya. Bukan jarak atas kemarahan lo ya, gue nggak mau, kagak gitu ya, nggak gitu. Jadi misalnya nih lu lagi nggak cocok sama mertua lu ya kan, terus lu juga nggak perlu ngotot sama mertua lu untuk bercerita, oh saya nggak gitu bu, saya begini bu. Lu cerita deh lu ya tentang diri lu gitu ya, nggak usah gitu juga, percuma kagak didengerin sama mertua lu, karena mertua lu udah kagak senang sama lu dari awal gitu loh guys. Jadi supaya ini kan, supaya lu ngatur jarak, supaya lu tetap waras, lu kagak sakit hati gitu loh. Lu bisa aja datang secukupnya gitu ya kan, ya bicara seperlunya aja ya, yang penting lu sopan aja gitu loh ya. Yang penting apa ya, lu tuh tetap oke sama dia gitu ya. Nah gitu ya Bo, lu harus ngobrol sama suami lu juga, lu bilang dong gitu ya, kalau gue tuh lagi butuh lu gitu. Jadi lu harus tahu gitu, lu harus tahu nih ya, si suami ini ada pedulinya nggak sama lu. Perlu ngomong karena dia bukan cenayang gitu ya. Lu bilang dong kayak gini, gue capek nih, gue butuh lu hadir gitu ya. Lu serius ngomong, nggak usah genit lu kalau ngomong kayak gitu, serius. Tapi kalau genit lebih bagus, lebih oke sih kalau gue. Jadi ngomong gini, mas, aku tuh lagi butuh kamu gitu kan. Nah, aku perlu kamu ada di samping aku hatiku. Nah kayak gitu. Tapi kalau dia cuek lebih, itu udah lempar aja ke laut, lu ganti kan yang baru tuh suami gitu kan. Nah jadi lu tuh bisa jaga energi lu gitu loh ya, baru lu bisa jaga rumah lo. Gimana coba, lu capek tapi lu paksain diri gitu ya kan. Nah anak tuh bakal bahagia kalau lu itu juga santai, lu jadi ibu yang stabil, lu kagak meledak-meledak, lu kagak nyentak-nyentak anak gitu loh. Emang lu petasan apa? Nah jadi gini loh guys, hidup itu apa ya, nggak harus kita tuh menyenangkan semua orang gitu loh. Nah ini rahasianya tuh di sini sebenarnya. Kalau kamu terus nyenengin mertua kamu nih ya, atau keluarga suami kamu gitu ya, terus lu hati lu nggak nyaman, tapi lu berusaha gitu untuk nyenengin itu semua, lu bisa hilang guys, cantik, manis, sweetie, lu bisa hilang, tau nggak? Terus kalau misalnya nih lu hilang, hah? Siapa yang bakalan nyenengin diri lu sendiri coba? Siapa? Kalau lu hilang, siapa yang bakalan nyenengin lu diri sendiri coba? Hah? Lu mikir ke situ nggak?